Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu dia demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Dikisahkan, di zaman Bani Israel, ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona, wajahnya ayu. Hal yang seharusnya mendekatkannya pada Allah Subhanahu wa taala malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal dan perempuan itu bernama Malika. Sahabat beriman, dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasin, wanita itu melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Ketika pintu depan itu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika di atas ranjang tersebut. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya setipis tisu akan segera tergoda untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Konon, Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Jika kita rupiahkan itu, sekitar 4,8 juta rupiah. Namun, siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuknya, di mana ia mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suaminya memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Suatu hari, ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh, sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, dan pandangan ketiga adalah dosa karena sudah berbalutkan nafsu syahwat. Mendadak bergejolaklah darah mudanya, syahwat dan nafsu. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan nafsunya, terus membara saraf tubuhnya, menegang, dan akhirnya benteng imannya pun jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika yang ternyata tarifnya sangat tinggi senilai 400 dinar. Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Lalu ia mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Dan sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama puluhan lelaki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malika yang sudah berhias rapi dan ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Mereka saling diam tanpa obrolan, kemudian mereka berinisiatif mengulurkan tangannya dan tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai dari jemari lentik Malika menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang, rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap Fulan. Malika si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Ada apa?" "Sesungguhnya engkau telah memikatku, tinggal aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu," kata Fulan. Wanita pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Namun Allah Subhanahu wa taala
menurunkan rahmatnya dari berkah ibadah serta tobat yang dilakukan pemuda itu. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilandas ketakutan yang luar biasa, tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu, ucap laki-laki itu. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja. Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu adalah uang halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap laki-laki itu. Wanita itu kembali bertanya, apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku? Tidak, jawabnya. Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku, melainkan dirimu, ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan taubat. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun, wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikannya istri. Malika kerjitkan dahi, ia kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi, Malika pun membentak, aneh sekali kamu, bukankah semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini? Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Menggigil kakinya, ia lipatkan ke depan dadanya, detak jantungnya bertambah kencang dan ia kemudian berkata, aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silahkan ambil saja itu untukmu. Halal buatmu, tapi izinkan aku keluar dari sini. Apa? Kamu sama sekali belum pernah? Tanya Malika. Iya, ini yang pertama, kata Fulan. Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Dan setelah mendengar cerita dari Fulan, Malika mempersilahkan untuk keluar. Fulan pun keluar dengan menangis terisak. Tubuhnya linglung seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang menuju rumahnya, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan, dan ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Dan di sepanjang hidupnya, malam itu ia merasa menjadi sangat hina dan kepercayaan diri kebanggaannya sebagai pemas nafsu laki-laki seketika runtuh dalam hatinya. Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejuta raya. Dan sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Padahal laki-laki itu yang ditakuti adalah engkau yang kusembah juga. Seharusnya rasa takut kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya, kata Malika. Malika terdiam, tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Makin lama, air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis jadi-jadinya, dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan ia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan sederhana. Dan kemudian ia mulai beribadah dari sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya. Dan ia meminta ampunan dari Allah, dan Malika duduk beribadah sepanjang malam setiap harinya. Hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam, Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar agama, dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika sudah berubah menjadi wanita soleha, memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan si Fulan. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya dengan semangat dan iman. Mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya,
Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan pemuda soleh itu. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah si Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang karena Malika pada saat itu memakai cadar. Sedangkan para pembantu yang bersama Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa percobaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun akhirnya tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma dan menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai, tubuhnya kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Tiba-tiba menjadi histeris, memohon ampunan pada Allah, dan Fulan sehari ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuatnya suaranya, nyawanya ikut keluar. Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati. Mereka menangis. Kemudian ia melakukan ibadah dalam doanya dan mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu dia demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pecah, air matanya tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian mereka bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ menjawab, "Iya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tapi melarat, miskin, tidak punya harta." Kemudian Malika berkata, "Oh, dia tidak berharta dan miskin. Bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya. Aku pernah kecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah." Kemudian, saudara si Fulan, si ahli ibadah dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan sebuah hal yang luar biasa. Masya Allah, semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak laki-laki itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Namun nama-nama dari ketujuh nabi ini tidak dijelaskan dalam sumber manapun. Wallahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain cerita wanita pelacur yang melahirkan 7 nabi, ada pula cerita yang unik, 2 kisah prostitusi di masa Rasulullah. Prostitusi termasuk kejahatan yang tua, bahkan lintas zaman. Di masa Nabi Muhammad SAW hidup, pelacuran juga sempat terjadi. Ada beberapa orang pelacur yang hidup di Mekah. Para pekerja seks ini terbiasa menawarkan jasanya pada orang-orang sekitar. Dan berikut ini akan membahas riwayat yang mengisahkan prostitusi di masa Rasulullah. Sebelum ada ayat yang mengharamkan zina, praktik perzinahan dan pelacuran memang terjadi di masa itu. Lalu ayat-ayat Al-Quran terkait zina turun dan Rasulullah menyampaikannya sebagai sebuah gerakan moral. Ada 2 kisah, setidaknya upaya Rasulullah menegakkan pesan ayat-ayat pengharaman zina. Ada pula kisah yang menerangkan terkait prostitusi di masa Rasulullah. Kisah pertama adalah kisah prostitusi di masa Rasulullah. Marsad bin Abi Marsad, ia pernah berkata kepada Rasulullah ingin menikahi seorang perempuan sahabatnya bernama Anak. Namun Anak adalah wanita yang baik dan kerap melacur. Saat sudah masuk Islam, Marsad pernah suatu ketika ke Mekah. Lalu Anak menemuinya dan bahkan mengajarkannya tidur bersama di rumahnya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dikisahkan bahwa dahulu di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang calo budak bernama Marsad bin Abi Marsad. Kesehariannya adalah membawa budak dari Mekah ke Madinah. Ia memiliki teman seorang wanita bernama Anak. Anak adalah wanita nakal di Mekah. Mereka berdua adalah teman dekat. Suatu ketika, Marsad sudah berjanji kepada seorang budak di Mekah untuk membawanya. Marsad kemudian datang ke Mekah. Ketika ia sampai di salah satu tembok perbatasan kota Mekah, di malam terang bulan, Anak datang dan mengetahui datangnya Marsad karena ada bayangan di tembok perbatasan. Ia kemudian tahu kalau yang datang adalah Marsad. Ia pun memanggil, "Hai Marsad." Marsad melihatnya lalu berkata,
Iya." Kemudian anak lalu berkata sambil agak menggoda, "Selamat datang, ayo." Singkat cerita, anak bermalam di rumah Marsad. Marsad menolak godaan anak, lalu berkata, "Wahai anak, Allah telah mengharamkan perzinahan." Esoknya, Marsad menemui Rasulullah SAW. Ia tidak ingin terus-terusan berhubungan gelap dengan wanita malam ini. Ia lalu berkata, "Nabi, saya mau menikah dengan anak." Rasulullah SAW terdiam dan belum menjawab pertanyaan Marsad ini. Kemudian turunlah kepada beliau ayat ini, "Pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga atau wanita musyrik, dan wanita bezina tidak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau orang-orang yang musyrik, dan wanita pezina diharamkan bagi orang-orang yang beriman yang tidak berzina." Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW berkata kepada Marsad, "Marsad, pria bezina tidak menikah kecuali dengan perempuan bezina atau orang musyrik, dan wanita bezina hanya untuk pria bezina atau orang musyrik. Sudah Marsad, jangan menikah dengan dia." Sebagai sebuah penyakit masyarakat, pelacuran pada waktu itu terjadi di masyarakat di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW secara bertahap melarangnya lewat aduan perseorangan, hingga terciptalah sebuah nilai masyarakat atau disebut syariat, bahwa perzinahan atau tidur dengan wanita tanpa lewat ikatan pernikahan haram hukumnya. Ending dari kisah Marsad tadi menolak permintaan itu. Saat tiba di Madinah, ia mengadukan peristiwanya pada Nabi dan mengatakan ingin menikahi anak saja agar tidak berzina, dan Rasulullah terdiam sampai turun ayat 3 surat An-Nur. Ayat ini menjadi jawaban pada Marsad bahwa pezina hanya pantas menikah dengan yang berzina juga. Kisah yang kedua, prostitusi di masa Rasulullah itu diceritakan oleh Abdullah bin Mughaffal seperti disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang mencoba menggoda perempuan yang dulunya kerap melacur sebelum masuk Islam. Laki-laki itu terus menggodanya sampai mencoba melulurkan tangannya pada perempuan itu dan mengajak berzina. Perempuan itu menolaknya dan mengatakan kalau sekarang ia sudah Islam dan tidak menyekutukan Tuhan. Laki-laki itu pun pergi, namun masih memandangi perempuan tadi. Ia terus menengok kepada perempuan itu ke arah belakang sampai tidak sadar kalau di depannya ada tembok. Laki-laki tadi lalu menabrak tembok dan darah mengalir dari wajahnya. Saat melihat fenomena tadi, Rasulullah berkata pada laki-laki itu, "Kamu adalah laki-laki yang Allah kehendaki jadi baik. Sesungguhnya Allah kalau menghendaki hambanya jadi orang baik, Ia mempercepat azab pada hambanya." Kisah ini menyeratkan pesan bahwa ayat-ayat Al-Quran terkait zina turun dan Rasulullah menyampaikannya sebagai sebuah gerakan moral. Kendati demikian, Rasulullah tidak pernah melakukan razia dan diskriminasi. Yang dilakukan Nabi adalah gerakan preventif agar orang yang belum atau sudah tidak lagi jatuh dalam lingkaran kejahatan tersebut. Selain itu, Abdullah bin Mughaffal pernah dikisahkan sebagai pemuda yang bersedih karena tak bisa dampingi Rasulullah perang. Dikutip dari buku 101 Sahabat Nabi karya Happy Andi Bustoni, Rabu 9 Agustus 2023. Abdullah bin Mughaffal adalah salah satu sahabiah yang mempunyai kisah begitu mencintai Rasulullah hingga ingin bersamai kemanapun beliau pergi. Sahabat Rasulullah ini memiliki nama lengkap Abdullah bin Mughaffal bin Abdul Ghanam atau Ibnu Nahimin bin Afif bin Asam bin Rabi'ah bin Azhar atau Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zuhaib atau Zuhaid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar al-Basri. Abdullah bin Mughaffal lebih sering dipanggil Abu Said atau Bapak Said. Seperti budaya Arab pada umumnya yang kerap memanggil Abu Fulan atau Bapak dari Fulan. Abdullah termasuk golongan sahabat yang turut melakukan sumpah seda yang lebih dikenal Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Aku termasuk di antara orang-orang yang berada di bawah pohon di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil bai'ah atau perjanjian sumpah setia dari para sahabat. Sejak saat itu, beliau selalu bersamai Nabi dalam berjuang menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam hingga Rasulullah wafat, kecuali perang Tabuk. Menjelang perang Tabuk, peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh dan di musim panas yang amat membakar membuat Abdullah bin Mughaffal dilanda kebimbangan. Saat tiba hari pemberangkatan, ia gagal mendapatkan ongkos kendaraan, tetapi karena iman dan keyakinannya membuat Abdullah tak putus asa. Ia ingin ikut berperang bersama Rasulullah,
meski dalam hati kecilnya berharap dapat mati syahid dengan tersebarnya agama Islam. Tapi segala usaha yang dicobanya tak berhasil dan berujung buntu. Kemudian ia datang kepada Rasulullah untuk memohon bantuan dan mengusahakan kendaraan. Lagi-lagi Abdullah menelan kekecewaan mendengar jawaban beliau. Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian. Mendengar jawaban Rasulullah itu, ia tidak dapat menahan rasa kesal, lantas melampiaskan dengan menangis dan mengadukannya kepada Allah. Abdullah sedih karena hanya terdiam diri di dalam kota bersama orang-orang yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti perang. Abdullah larut dalam lamunan hingga tak sadar mengucurkan air mata. Abdullah larut dalam lamunan hingga tak sadar mengucurkan air mata. Namun rasa sedih itu sirna ketika mendengar ayat yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dosa pula bagi orang-orang yang ketika datang kepadamu atau kepada Nabi Muhammad agar engkau menyediakan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawamu. Mereka pergi dengan bercucuran air mata karena sedih sebab tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Untuk sementara, ia senang karena termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun, ia masih tetap bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikut jejak Rasulullah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mughaffal tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum yang murtad dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dan pada zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Ketika wilayah Irak telah diislamkan, Khalifah Umar secara beruntun mengirimkan 10 orang ahli fikih untuk mengajarkan agama di Basrah, termasuk Abdullah bin Mughaffal. Ia meriwayatkan sejumlah hadis Rasulullah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mughaffal memilih tinggal di Basrah. Di sana, ia memiliki sebuah rumah yang dibangun di dekat masjid. Di rumahnya inilah ia menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajar dan beribadah. Abdullah bin Mughaffal wafat pada 60 Hijriah pada akhir masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah beberapa macam zina yang sebaiknya dihindari oleh umat Islam. Yang pertama, zina alaman. Ini merupakan jenis zina yang terjadi melalui penggunaan panca indera, misalnya melihat, mendengar, berbicara, menyentuh, berjalan, serta perasaan dan keinginan dalam hati yang membangkitkan syahwat. Yang kedua, zina muhsan. Zina ini terjadi ketika seseorang yang sudah menikah atau memiliki pasangan resmi terlibat dalam hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangannya atau disebut juga berselingkuh. Yang ketiga, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan terjadi ketika individu yang belum menikah terlibat dalam hubungan intim. Dan inilah ayat-ayat Al-Quran tentang zina. Ayat Al-Quran tentang zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam surat Al-Isra dan berikut ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat yang kedua, ayat Al-Quran tentang hukuman bagi pezina. Ada pula ayat Al-Quran tentang zina yang menjelaskan hukumannya bagi umat Islam yang melakukan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldati wala tahghuzuhum bihimma rafa'tun bidinillahi in kuntum tu'minunna billahi wal yaumil akhir wal yasihat asabuhumma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan, dan janganlah kamu berbalas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, ayat Al-Quran tentang zina dan kaitannya dengan pernikahan. Dan inilah ayat Al-Quran tentang zina yang memiliki kaitan dengan pernikahan. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musrikatau wa zaniyatu la yankihuha illa zaina aw musrik wa hurima zalika 'ala mu'minin. Ya artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik
yang perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 3. Maksudnya, haram hukumnya bagi laki-laki untuk menikahi wanita berzina. Begitu pula seorang perempuan yang tidak boleh menikah dengan laki-laki yang suka berzina. Yang keempat, ayat Al-Quran tentang dosa zina dan azab jika tidak bertobat. Terdapat ayat Al-Quran tentang zina dan azab yang akan diberikan oleh Allah kepada pelakunya dalam surat berikut. Walazina la ya'uduna ma'alaihi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsalati haramallahu illa bil haqqi wa la yasnun wa may yaf'al zalika yalqa as-sama yudaflahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlul fihi muhanna illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika ya'udubullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Ya, artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosa-dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka dari itu, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Dan inilah hadis tentang zina. Yang pertama, hadis tentang zina dan tanda kiamat. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar, dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis tentang zina dan keimanan. Pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, hadis tentang zina dan khalwat. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lainnya juga disebutkan bahwa janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat atau menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hadis tentang dosa zina yang beratnya setelah syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Yang kelima, hadis tentang lepasnya iman orang yang berzina. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan atau di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang keenam, hadis tentang aturan hukuman untuk orang yang berzina. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, perawan dengan penjaga atau jika berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda atau jika berzina maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, hadis tentang orang berzina yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka. Sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, hadis tentang zina mengundang azab masyarakat. Rasulullah SAW dalam sabdanya, jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani. Yang kesembilan, hadis tentang jenis-jenis zina yang dapat dilakukan umat Islam. Hadis pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan kesalahan kecil daripada hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bahkan bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan.
sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Yang ke-10, hadis tentang zina kaki. Nabi Muhammad SAW bersabda, zinanya kedua kaki adalah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Zinanya kedua tangan adalah memegang sesuatu yang haram. Dan zinanya kedua mata adalah pandangan atau kepada sesuatu yang tidak halal. Dan itulah beberapa ayat Al-Quran tentang zina beserta hadisnya. Semoga ayat Al-Quran tentang zina dan hadis-hadisnya bisa menjadi pengingat untuk menjauhi hal yang termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.